pada waktu itu di Senen lah, kira kurang lebihnya Senen lah ya, tiba-tiba gue buat pulang Jon, padahal udah jam 10, jelas-jelas nggak ada kereta. Nah begitu sampai stasiun, tiba-tiba gue dengar ada suara kereta Jon dari arah Bogor. Saking senengnya Jon, gue lupa kalau itu udah jam setengah 11. Nah begitu sampai tengah-tengah Jon, tiba-tiba gue ngeliat ada ibu-ibu Jon, ada ibu-ibu lompat ke tengah rel, ketabrak Jon. Kang, ini kejadian yang Akang alamin ada kaitannya nggak sama kejadian kecelakaan kereta itu? Kalau misalnya dikait-kaitan ya bisa aja Jon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga bumi. Balik lagi sama gue Jon Arya di Titik Koma. Dan malam ini gue sudah berada di kediamannya Kang Arya Sena nih. Jadi kalau kalian pernah dengar tentang kisah dari kereta hantu, dan malam ini gue akan mencoba mengulik tentang apa yang terjadi dengan fenomena kereta hantu. Jadi langsung aja kita sapa Kang Arya Sena. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Sehat Kang ya? Alhamdulillah Jon. Alhamdulillah. Sibuk apa nih sekarang nih Kang? Apa ya, nulis Jon, Nulis. novel ya, sama nanem lah. Berkebun. Jadi petani sekarang Kang ya. Udah banyak pohon-pohonan di sini. Iya. Nulis masih ada yang sudah kelar apa masih? Ya 2 buku ini baru selesai tahun ini Jon. 2 buku baru kelar. Judulnya apa tuh Kang yang pertama Kang? Yang pertama Minta Mantu Anak Manusia Jon. Minta Mantu Anak Manusia. Ya. Oke, satu lagi Kang? Satu lagi Antara Hidup dan Mati di Gunung Raung Jon. Antara Hidup dan Mati di Gunung Raung. Iya. Wah, ini keren nih kayaknya. Ini kejadian-kejadian ini yang lu tulis ini kisah-kisah nyata lo ya Kang? Ya, ini kisah nyata yang memang kita alami dan kita rasakan sewaktu melakukan pendakian. Pendakian. Iya, karena kan memang kebiasaan gue tuh menulis Jon. Oke. Jadi kalau nggak langsung di dalam pendakian ya pas pulang tuh biasanya gue bikin jurnal memang. Oh. Jadi dari dulu memang gue suka bikin jurnal, itulah yang membuat akhirnya gue banyak inget. Ya bisa dibilang 60% sampai 70% lah ya. Kejadian itu gue banyak inget karena gue punya jurnal. Karena memang yang gue tahu nih Kang ya, bukan gue tahu aja, mungkin juga penonton tahu lah kalau Kang Arya Sena ini memang kisah horor tuh spesialis pendakian, betul Kang ya? Lu setuju nggak Kang? Ya mudah-mudahan sih. Setuju ya? Ya bisa jadi ya. Tapi kali ini gue kesini bakal minta satu kejadian yang pernah dialami juga, dan ini bukan kisah pendakian, tapi ini adalah kisah tentang kereta hantu ya Kang ya? Iya. Itu kejadian tahun berapa Kang? Tahun 93 Jon. Tahun 93. Oke, penasaran sama kisahnya ya? Sama, gue juga penasaran. Tapi sebelum kita masuk ke cerita, buat kalian yang mau nambahin buku koleksi novelnya Kang Arya Sena ini, bisa langsung aja nanti DM ya Kang ya? Ya, DM Ke Instagram. Instagramnya Kang Arya Sena. Harganya berapa Kang kalau betul? 85.000 non ongkir. 85.000 non ongkir. Isinya 200 halaman. 200 halaman. Ya, di situ juga disertakan dengan foto-foto dokumentasi yang ada. Ada dokumentasi asli nih. Ada dokumentasi aslinya. Ini kalau nggak salah buku ini bakal jadi sebuah karya film ya Kang ya? Insya Allah sedang dalam proses. Insya Allah ya Kang ya. Insya Allah tahun depan. Nanti juga kita dengerin kisahnya nih di sini nih. Bakal kita bahas juga. Oke, buat teman-teman yang penasaran, gue juga penasaran mau denger ceritanya. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita dengar kisah lengkapnya hanya di Titik Koma. Shh, hati-hati teman. Assalamualaikum, selamat malam teman-teman semua ya, dari Titik Koma ya. Alhamdulillah pada malam ini gue disambangi oleh teman-teman dari Jon Arya nih. Udah lama juga nggak ketemu. Jadi kejadian itu sebenarnya
udah cukup lama John ya, dan memang nggak gue tulis, tetapi karena gue diberikan mungkin kelebihan tuh, ingatan gue juga cukup bagus John ya. Jadi pada waktu itu sih awalnya gini John, ada kecelakaan kereta, bisa di searching ya, tahun 93 kecelakaan kereta itu di daerah Depok Lama. Nah jadi 2 kereta itu adu banteng ya di daerah ini ya, Pondok Terong kalau nggak salah tuh. Nah kebetulan rumah temen gue itu nggak jauh dari situ John. Awalnya sih kita nggak tahu kejadian itu, cuman pas pulang sekolah waktu itu 93 gue masih kelas 1 SMA John. Kan gue masuk siang ya, pas sore itu pulang sekolah kok di Lenteng Agung kok macet gitu ya, terus kendaraan numpuk loh ya. Ya gue pikir awalnya ini kejadian macet biasa lah. Begitu sampai ke stasiun kita mau naik kereta, karena kan gue biasa pulang sekolah tuh juga langsung main ke Depok Lama kan, itu ternyata kereta nggak ada John. Tanya nggak taunya ada itu kejadian kecelakaan tuh, kereta tabrakan. Pada waktu itu karena kita masih anak-anak ya, masih remaja John, masih SMA kelas 1 gitu, masih kepo lah ya. Bukannya mau pulang atau gimana, justru kita malah bela-belan tuh ke Depok ya. Kita waktu itu ada separuh jalan kaki, ada separuh naik mobil lah, gue lupa ingat. Intinya sekitar jam 7 atau jam 8 gue sampai tuh ke rumah temen gue di daerah Kampung Baru ya. Daerah Kampung Baru itu sama Pondok Terong nggak terlalu jauh lah ya, tempat TKP kecelakaan. Nah dari situ setelah istirahat kita ke lokasi tuh John. Kita lihat tuh lokasi, bener John, keretanya begini John, aduh banteng. Jadi kereta yang dari Bogor mau ke Jakarta dia posisinya naik ke atas. Kalau untuk korban kita nggak tahu dah, cuman yang jelas pada waktu itu udah chaos lah ya, dalam artian kondisi gerbong itu udah ngeri dah. Dan korban mungkin banyak yang gak utuh juga ya. Jadi kita ngeliatin tuh dari pinggir ya ramai John ya, polisi ya, wartawan ya, warga lokal, termasuk gua nih, bocah-bocah kepo lah ngeliatin tuh. Malam itu berlalu lah John, sampai sekitar jam 12-an lah kita nonton, terus pulang nginep di rumah temen gua John. Itu sampai 3 hari ke depan gua sih masih nggak ngalamin apa-apa tuh John. Masih suka nonton juga, penasaran sama ini. Kebetulan pada waktu itu kan kita juga suka ini John, suka nyari benda-benda yang aneh-aneh lah gitu. Masih ini lah, masih remaja, kita masih suka hal-hal yang berbau-bau apa ya, mistik gitu ya. Nah sambil ngetes nyali lah gitu, pas kita perkirakan tuh udah sepi lah, dalam artian kalau nggak salah udah sekitar semingguan ya pasca kejadian itu. Kan banyak beredar cerita tuh John. Wah ceritanya ngeri banget John. Pokoknya isu yang berkembang pada saat itu, ya waklum lah Indonesia kan ya. Berkembanglah cerita bahwa ada yang minta tolong lah, ada yang nyariin anggota tubuhnya yang nggak ketemu. Ini isu pada saat itu dan merupakan hal yang sangat lumrah lah ya di Indonesia yang kayak gitu-gitu. Nah karena isunya tuh berkembang dengan liar juga, gimana ya, memompa adrenalin lah ya. Kita ini orang-orang yang suka hal-hal yang seperti itu John. Kebetulan juga belajar lah yang aneh-aneh pada waktu itu. Adalah timbul nih rekan, tes yuk, tes nyali, malam-malam kita ke sana gitu, ke TKP nih John. Gue lupa harinya, yang jelas tuh malam sekitar jam 10-an. Dan itu besoknya kita libur ya, yang jelas tuh pasti Sabtu malam Minggu dah. Kita ke lokasi John, memang sepi John. Jadi dari isu yang beredar itu kemungkinan besar ada benernya juga, karena memang lokasi itu sepi John, nyep sepi, kecuali kan dia dekat sama jalan raya. Kecuali jalan raya, perkampungan yang di sekitar itu memang sepi, jarang yang keluar gitu. Kayak semacam ada hawa-hawa yang gimana ya, sulit dijelaskan lah ya. Kita ketika sampai di TKP ya langsung lah sendiri-sendiri tuh John, tes nyali lah, namanya anak kecil John, anak kelas 1 SMA kan, bisa misah. Waktu itu sih gue nggak inget ya, kayaknya gue nggak ngerasa apa-apa. Cuman temen gue itu ada yang bawa kain putih sama beberapa inilah, kebetulan dia praktisi ya. Waktu itu dia udah kelas 2 STM dan dia yang paling bisa lah hal seperti ini. Dia bilang biasanya di tempat-tempat kayak gini suka ada yang aneh-aneh nih,
suka keluar inilah itulah, intinya dia bawa-bawa gituan. Tapi ternyata setelah kita jam 12 malam tuh dia juga nggak dapet apa-apa John. Gua nggak ngerasa apa-apa, ya merinding John. Terus memang kayak bawa-bawa amis, darah hanyir gitu memang ada. Cuman ya gimana sih, pada waktu itu namanya kita masih bocah nggak punya otak, nggak ada rasanya lah ya. Setelah selesai kita kumpul terus baliklah ke rumah temen gua tuh. Rumah temen gue ngobrol-ngobrol, ada apa nung, ngeliat apaan? Kalau gue sih enggak sih, cuma merinding ya. Nah temen gue ini yang ceritanya banyak lah. Dia bilang ada yang minta tolong lah sama dia, yang minta tolong dicariin anggota tubuh bagian tangan, bagian kaki dan lain-lain dah. Pokoknya malam minggu itu kita ngobrol-ngobrol sampai pagi dan masih belum ada masalah tuh John. Singkat kata sampailah Senin John. Gue waktu SMA ini sekolah itu kadang berangkat dari rumah nenek gue, kadang berangkat dari rumah temen gue namanya Anang. Anang ini udah sering banget gue sebutin ya, tokoh yang namanya Anang ini. Karena emang gue dari dulu kayak biji sama dia. Rumah dia udah kayak rumah gue gitu kan. Nah sampai Senin gue berangkat tuh dari rumahnya Anang, pulang sekolah gue pulang ke rumah John. Terus cabut lagi ke tempat si Anang, sorenya gue nongkrong tuh. Nah lagi asik-asik nongkrong, pada saat itu kereta listrik John belum kayak sekarang. Kalau sekarang kan sampai jam 12 malam yang ke Bogor, yang ke Jakarta sampai jam 10 atau jam 11 di UP kan juga masih ada. Kalau dulu enggak John. Dulu kalau nggak salah ingat kereta terakhir itu jam 8.15 yang ke Jakarta. Pada waktu itu di Senen lah, kira kurang lebihnya Senen lah ya. Tiba-tiba gue bayar buat pulang John. Padahal udah jam 10. Jelas-jelas nggak ada kereta. Mau nggak mau kan kita harus naik angkot nih. Sempet lah temen gue juga si Anang ngomong, ngapain sih lu balik, udah sini aja nginep, besok berangkat dari sini lagi. Enggak, gue pengen balik gitu kan. Ditakut-takutin lah gue. Wah lu masih anget tuh kejadian gitu kan. Cuman emang dasaran gue waktu itu pengen pulang ya. Gue pengen balik. Akhirnya sekitar setengah 11, udah gue cabut lah, biarin naik angkot deh. Waktu itu Depok Lama juga masih sepi, nggak kayak sekarang ya. Yang sekarang jadi apa namanya tuh tempat singgah kereta, bukan stasiun, apa sih namanya, depo ya. Yang sekarang jadi depo kereta, dulu tuh masih kebun singkong, kebun bambu John. Terus juga ada di situ ada cerita apa namanya, kalau urban legend ya, namanya Enci. Di situ lah gue ditakut-takutin, ntar kan lewat situ kontrol ketemu Enci lo gitu kan. Terus ntar lu di jembatan yang deket musola tuh yang pas mau turunan juga serem lu di situ. Cuman emang dasaran gue pengen pulang John, bodo amat lah. Gue tetap ngelangkah tuh. Ya udah, kita anak-anak. Udah setelah gue pamit gue jalan tuh John. Begitu gue sampai ke lapangan poli mau nyebrang jembatan, kok perasaan gue nggak enak ya. Kalau lewat sini emang deket nih, yang tadi gue ceritain. Tapi kok hati gue nggak enak ya. Akhirnya gue milih ke ini John, belok ke kiri tuh, ngikutin ini apa namanya, sutet tuh, kabel sutet. Gue belok ke kiri tuh sampai ke stasiun. Nah begitu sampai stasiun, tiba-tiba gue dengar ada suara kereta John dari arah Bogor. Ini gue kejadiannya kayak real loh John, kayak real ya. Gue ngeliat, kok ada kereta gitu kan, bunyi wong lampu kereta tuh. Suasana stasiun pada waktu itu ya dibilang ramai ya enggak, dibilang sepi-sepi banget ya enggak. Di mata gue tuh kelihatannya masih ada orang. Saking senengnya John, gue lupa kalau itu udah jam setengah 11. Intinya wah lumayan nih, hemat. Masalah kan angkot gopek tuh ke terminal Depok, dari terminal Depok ke rumah gue naik dulu mobil omprengan namanya, itu kan juga gopek 1.000 perak. Jarum super masih 450 perak sebungkus. Pikiran gue, wah lumayan nih, bisa beli rokok, nggak kepake buat ongkos. Itu gue bener-bener waktu itu nggak habis pikir lah John ya. Kalau sekarang gue nggak habis pikir, waktu itu gue cuman seneng aja tuh John. Begitu kereta masuk, gue mikir nih jangan-jangan kereta dari Bogor nih telat gitu John. Berhenti kan lama tuh di stasiun Depok Lama. Gue liatin ya, kok kereta berhenti, kok ada penumpangnya, gue bilang gitu kan. Terus jangan-jangan kereta masih berangkat nih. Ragu tuh gue John, udah mau lewat, akhirnya gue balik lagi. Bener nih kereta, ya Allah John, beneran kayak kereta. Saat itu gue nggak ngerti kondisi gue udah, posisi gue apakah masih di dimensi kita ini atau kondisi gue tuh udah
ada di dimensi lain. Karena waktu itu terus terang aja gue lagi belajar hal-hal yang berbau-bau begituan John. Kayak misalnya puasa, belajar ilmu kontak lah, terus belajar yang misi-misi lah pada saat itu ya. Waktu gue SMA itu dari 93 sampai 95 gue lagi getol-getol lah belajar gituan tuh John. Jadi intinya seperti inilah. Ini boleh dipercaya, boleh enggak ya. Pada saat itu yang gue lihat rasanya real John. Kereta, stasiun, orang-orangnya, penumpang yang ada di dalam kereta itu rasa-rasanya real John. Makanya ketika gue perhatiin, kok kereta kayak nunggu gitu ya. Akhirnya gue naik tuh John. Gue naik, begitu gue naik, pintu langsung tutup. Sebenarnya pada waktu itu kalau misalnya gue inget-inget nih sekarang ya, kalau misalnya akal sehat gue jalan gitu, kondisi kereta pada saat itu banyak yang kacanya pecah John. Terus lantai keretanya banyak yang bolong-bolong. Karena apa? Kegerus sama roda besi pedagang asongan. Dan pintunya banyak yang ketutup John, yang nggak ketutup, alias ngablak begitu aja. Pada waktu itu kereta itu enggak John. Keretanya rapih John. Karpetnya bagus, kacanya nggak ada yang pecah, pintunya rapet ketutup. Kalau gue pikir-pikir sekarang ya, waktu itu ya enggak. Gue pikir wah kereta baru nih, baru datang dari Jepang kali gitu. Seneng lah John, mana hawanya sejuk John. Nggak kayak kereta pada umumnya pada waktu itu, boro-boro AC waktu itu mah John. Buset, kereta udah penuh, tukang dagang aja masih bisa lewat waktu itu kan. Wah crowded tuh waktu itu kereta. Waktu itu nggak kepikiran lah. Nah, cuman gue seneng aja dapat kereta baru nih dari Jepang. Pikiran gitu dong. Nggak lama kereta jalan tuh John. Ya gue kayak naik kereta John. Bener, gue ngerasanya gue ada di dalam kereta yang nyaman. Cuman karena waktu itu gue naik di gerbong paling belakang, sedangkan kalau turun di UP itu kan harus di gerbong paling depan. Gue jalan nih John ke depan, jalan lah. Cuman rasa-rasanya kok di gerbong itu interval dari gerbong ke gerbong itu kok kayaknya lama. Cuman karena waktu itu gue ngerasa nih kereta enak, nyaman ya, gue cuekin aja tuh John. Jalan, gue bilang jauh amat sih dari gerbong ke gerbong gitu kan. Kereta itu kayaknya luas. Ya di setiap gerbong tuh penumpangnya cuman apa yang gue liatin di gerbong yang pertama gue masuk ini penumpangnya cuma di ujung-ujung doang John. Depan dua gitu kan. Cuman ya gue nggak ada merasa merinding John. Biasa aja. Bener-bener kayak kereta. Jalan lagi gue terus. Mungkin ya ada kali 10 menit gue baru tuh pindah gerbong. Dalam hati gue gitu panjang amat nih gerbong gitu. Tapi ya udahlah. Untung nih gue gak keluar ongkos gitu. Sampai stasiun Depok Baru John. Gue inget ada yang turun 2 ibu-ibu kalau gak salah. Ada yang naik 2 John. Jadi turun 2 naik 2. Masuk tuh. Gak lama tutup lagi tuh. Jalan lagi kereta John. Gue lihat lampu-lampu dari jendela kereta tuh lampunya kelihatan John. Pagar-pagar stasiun waktu kita jalan kelihatan. Terus penyeberangan dulu kan masih penyeberangan tuh. Yang di stasiun Depok Baru sekarang kan udah jadi flyover. Itu kelihatan sama gua. Udah tuh pikiran gua jalan lagi ya. Masih jauh nih gerbong, karena gua harus di gerbong paling depan. Belum ada dulu gerbong khusus wanita, belum ada. Jalan John. Ini gua jalan kayaknya lebih lama lagi nih John. Dari gerbong 1, gerbong 2 sampai 3 gerbong tuh gua lewatin. Itu lama John. Ada lah mungkin 10 menitan lebih lah. Gua sampai bingung kan. Cuman waktu itu karena nyaman, tenang dan real John, real, nggak kayak apa sih kereta hantu yang gambarannya tuh suram, ada lumut-lumut. Enggak, ini bener-bener kereta bersih. Jalan, nah pas sampai gerbong mau masuk ke stasiun Pondok Cina, itu gue ngeliat ke belakang tuh kok orang-orangnya pada ngeliatin gue John ya. Kok setiap gue lewatin gitu kan, tadinya gue nggak terlalu memperhatikan. Cuman pas mau masuk Pondok Cina ini gue perhatiin kok mereka pada natap gue ya. Cuman gue cuek tuh John. Biarin lah, biasa. Mungkin gue anak kecil nih ngapain sendiri-sendiri gitu kan. Masih tengah kereta. Nah di Pondok Cina tuh gue ingat turun lagi 2 John. Turun 2, masuk 2. Nah di sini nih pas kereta jalan menuju ke UI, baru nih John gue kok agak-agak gimana ya. Kok gue dari tadi diliatin orang gitu kan. Baru mulai ngeh nih gue John. Kok aneh semua ya, kok perawakannya kok kayak hampir sama semua orangnya gitu kan. Kalau yang perempuannya begitu, yang laki-laki gitu. Gue mulai mikir pada waktu itu. Udah mulai merinding-merinding nih John. Kereta jalan, gue perhatiin kan,
tapi gue jalan lagi nih. Gue jalan lagi Jon. Gue jalan dari Poncin ke UI itu kayaknya lama tuh Jon. Padahal kan realitanya tuh dari stasiun Poncin ke UI deket. Cuman ini kok agak lama ya. Cuman ya udah gue jalan terus tuh, gue jalan. Ketika dulu kan gerbong tuh kan 4 Jon ya. 4. Mentok nih gue ke gerbong yang jadi kepala itulah. Mentok, gue diem di situ, gue merhatiin. Tapi perasaan yang naik cuma 2 dari Depok 2 terus turun 2. Berarti kan penumpang segitu-gitu aja. Tapi ketika gue nengok ke belakang Jon, begitu mau masuk sampai stasiun UI, kok jadi banyak Jon penumpangnya. Di sini nih gue udah mulai bagul nih kepala gue, cuman gue masih belum ngerti. Masih belum paham apa gitu. Waktu itu gue cuma baca-baca apa ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bacanya ayat kursi gue Jon. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Pokoknya gitulah baca ayat kursi. Udah mulai merinding, udah mulai aneh, tapi gue masih ngerasa ini kereta lah gitu. Nah ini kan situasinya tuh semakin aneh Jon ya. Itu gue udah mulai ngerasa nggak nyaman banget tuh Jon. Kok jadi banyak orang-orang yang di gerbong udah gitu. Dari gerbong belakang itu Jon, kan dulu nggak ada pintu-pintunya gitu antar gerbong, nggak ada, langsung aja ngeplong kelihatan kan. Kok pada bangun, pada berdiri, pada jalan ke depan nih Jon. Nah gue bingung nih, lo kok pada jalan ke depan ya? Kok pada ngeliatin ke gue gitu. Terus di samping kiri kanan gue kan juga ada penumpang tuh Jon. Baru nih gue perhatiin Jon, kok mukanya tuh Jon bersih-bersih banget, kayak pucat gitu, kayak nggak ada darahnya kan. Gue bilang, wah mana kiri kanan gue Jon, waduh, wah ini gue udah rasanya gimana Jon ya, waduh mana kagak nyampe Jon perasaan gue nih kereta ke UI, kok nggak nyampe, lama banget. Gue diem tuh Jon, jalan tuh pelan jalannya Jon, jalan kayak orang cuman jalannya pelan gitu. Gue perhatiin ya, tau udah pindah tuh, udah pindah ke gerbong, kan ada 4 gerbong, berarti gerbong ketiga nih dari gue nih. Dari gerbong ketiga aja. Terus gue perhatiin yang kiri kanan gue nih, dia masih nunduk aja. Nunduk kayak nggak peduli lah. Pikiran gue, kok pucat-pucat banget. Hati gue udah deg-degan banget nih Jon. Wah, jangan-jangan nih. Kan kemarin waktu habis kecelakaan kereta, isunya juga banyak Jon. Katanya ada yang ngerasain sama kayak gue lah gitu. Intinya cerita itu beredar luas lah ya. Entah bener entah enggaknya. Yang jelas kondisi gue pada saat itu, gue ada di dalam kereta dan rasanya seperti ini kan. Jadi gue, aduh ini gimana nih gitu. Nggak lama tuh Jon, kereta berhenti, pintu kebuka tuh Jon. Gue langsung turun, pindah gue Jon ke gerbong yang paling depan. Kan 4 rangkaian kan. Gue pindah tuh ke gerbong depan. Udah pintu ketutup lagi tuh Jon. Gue jalan tuh Jon buru-buru ke depan tuh. Kereta jalan tuh. Yang tadinya dari Poncin ke UI lama. Nah dari UI ke UP kira-kira sama nih Jon. Gue jalan kok antar gerbong, pokoknya lama lah antar gerbong tuh. Gue jalan sambil gue nengok-nengok mulu tuh Jon. Udah mulai nengok-nengok mulu gue. Nggak mungkin lah, kan kepisah kepala gitu kan, kepisah sambungan gitu, nggak mungkin. Gue nengok lagi jalan, dan posisi penumpang di gerbong yang di depan ini, rangkaian yang 4 di depan sama. Gue makin udah dik-duk tuh udah. Pokoknya udah rasa-rasanya udah bingung lah. Gue lari terus Jon. Dari jalan gue lari nih. Gue lari. Nah, pintu paling depan itu ternyata ada satu pintu dia nggak ketutup Jon. Kayak kereta zaman dulu lumrah. Dia nggak ketutup. Ya, udah tuh gue di pintu tuh Jon. Sambil nengok-nengok ke depan. Mastiin UP udah deket belum? Kok dari tadi belum nyampe gitu kan. Gue lihat, wah baru ngelewatin ini kan penyeberangan. Dulu belum ada flyover tuh Jon. Waduh baru sampai sini kok. Dari tadi perasaan gue baru sampai sini gitu kan. Gue lihat lagi Jon, jalan tuh kelihatan. Nah begitu sampai tengah-tengah Jon, tiba-tiba gue ngeliat ada ibu-ibu Jon. Ada ibu-ibu lompat ke tengah rel, kok tabrak Jon. Wah, gua teriak-teriak tuh Jon. Pak, ada orang ketabrak. Kayak beneran Jon. Beneran itu gue sampai deg-degan gak karu-karuan itu. Gue gedor itu. Otomatis refleks gue, Pak ada perempuan ketabrak, Pak ada perempuan. Gue panik lah Jon. Gue gedor,
tetep aja biasa tuh. Begitu gua nengok ke belakang Jon, buset udah rame Jon. Jadi penumpang yang logika gua bermain. Ya walaupun gua suka ngalamin kejadian mistis, kalau berpikir logis, wajib tuh Jon. Walaupun gua masih anak-anak waktu itu, mikir gua, kok ini mereka bisa ada di gerbong ini gitu, bisa ada di rangkaian ini. Jalan tuh Jon, tadinya kan kelihatannya jalannya biasa ya, ini enggak leang-leong. Wah, gua bilang wah nggak beres nih, wah gedor-gedor masinis gua lagi, pak cepetan. Oh gebrak tuh Jon, makin deket Jon. Wah gua udah, yang gua inget pada waktu itu gua istilahnya bener-bener panik, gua gedor-gedor pintu masinis, abis lompat nggak mungkin kan, kereta perasaan gua kenceng kok, tapi kok nggak nyampe gitu kan. Setelah makin deket kereta berhenti tuh Jon. Kereta berhenti gua langsung lompat, gua lari Jon ke depan tuh. Terus nggak lama kereta lewat tuh, gua nunggu kereta habis dulu Jon. Begitu kereta udah selesai, gua langsung bingung kan Jon. Wah, apaan tuh tadi gitu ya. Saat gue lagi kayak gitu Jon, gue lagi bingung-bingung itu, tiba-tiba gue ditepak Jon sama bapak-bapak Jon. Kaget gue, astagfirullahaladzim. Pak, saya tadi ngelihat ini Pak. Gue langsung ini Jon, refleks. Namanya gue masih anak-anak pada waktu itu. Pak, tadi saya ngeliat ada perempuan ketabrak Pak di situ Pak. Udah gitu keretanya aneh Pak, banyak orang kayak zombie lah kali gitu ya. Udah, gue pokoknya itu bapak-bapak dengerin gue dulu, gue ngomong tuh. Wah, gue pokoknya ngomong seperti yang gue cerita tadi. Pak, begini Pak. Wah, udah nggak tahu lah berapa lama gue ngomong, tiba-tiba gue dikasih ini Jon, dikasih botol mineral tuh. Yang gak usah gue sebut merek lah ya. Coba minum dulu deh, kata bapak-bapak itu kan. Gue minum dulu. Emang adek kenapa? Itu Pak yang tadi. Oh, saya tuh ngelihat adek lari-lari dari sana dek. Di mana Pak? Di peron. Adek lari-lari di rel kereta terus lompat ke peron. Terus gue bilang, Pak saya naik kereta Pak. Enggak ada kereta dari tadi dek. Ini gue inget banget poin di sini Jon. Adek tuh saya lihat lari-lari dari sana, terus adek lompat ke peron, terus dari ujung sana adek lari-lari ke sini, panik. Terus si bapak itu tenang dulu, minum. Nah, gue minum tuh Jon. Setelah minum, si bapak itu nenangin. Tanyalah rumah di mana, gue bilang deket Pak di situ di belakang kampus, gue bilang. Udah, besok kalau misalnya udah malam ada hal-hal yang mencurigakan, adek jangan langsung naik. Kayaknya adek ini deh naik kereta hantu. Jadi perasaan kita naik kereta, padahal sejatinya orang lain yang lihat sebenarnya kita jalan kaki. Gila. Tapi rasanya Jon, rasanya ya seperti gue bilang tadi, ya kereta, gua ada di dalam kereta itu kayak jalan, lampu-lampu. Pokoknya gimana sih, kayak posisi itu di atas kereta Jon. Terus waktu gua ngeliat orang ketabrak, kayak yang iya Jon, apakah itu gambaran memang ada orang yang kayak seperti itu? Akhirnya kelihatan lagi sama gua. Intinya tuh setelah di stasiun tuh agak lama nenangin diri, terus bawa-bawa itu, udah deh pulang gitu kan. Mau dianterin enggak? Baru tuh gue jalan ke rumah Jon, pulang. Itu pun gue masih lemes lah Jon, dan baru terasa Jon, capek banget gue sempat lihat jam di stasiun itu jam 2:30 Jon, sedangkan gue kan dari Depok Lawa jam 11, jadi kayak orang jalan kaki kan sebenarnya hitungannya gitu kan. Gue sempat mikir tuh, kok itu jam salah kali ya. Ntar di rumah dipastiin gitu. Udah jalan Jon, sambil gue mikir aja kaki gue mulai sakit Jon, pada pegel. Singkat kata sampai rumah, dulu di depan rumah gue ada keran Jon, gue cuci muka, cuci kaki, nenangin diri. Gue masuk ke rumah, buka kunci, gue tidur tuh Jon. Gue ke kamar tidur maksudnya, gue mikir, terus gue lihat jam, bener jam 3 kurang. Tadi gue dari Depok jam 10:30, berarti emang gue jangan-jangan jalan kaki nih, soalnya kan naik kereta kan cuma 15 menit Jon hitungannya. Nah disitulah Jon, gue baru jangan-jangan nih yang kemarin jadi isu bahwa ada kereta hantu lah, orang pada ngalamin, jangan-jangan gue ngalamin Jon. Tetapi intinya gini, si bapak-bapak itu bilang gue tuh jalan kaki. Sedangkan yang gue rasa, yang gue lihat pada waktu itu semuanya seakan-akan gue real. Nah saat gue bertanya sama guru gue, baru guru gue tuh ngejelasin sedikit bahwa memang
terkadang kita kalau orang-orang yang lagi belajar seperti itu peka perasaan kita dan bisa termanipulasi pandangan kita, John. Seakan-akan kita menaiki sesuatu padahal enggak sama sekali. Jadi setelah itu gue mulai mengurangi tuh, John, belajar yang aneh-aneh. Ya dalam artian dulu kan dibukain tuh, John, istilahnya apa ya? Ya mau percaya mau enggak terserah ya. Memang ada kok, faktanya memang ada gurunya, memang ada pembimbingnya. Kita dibukakan ya mata batin kita, jadi kita bisa ngelihat yang aneh, ntar bisa ditutup lagi sama guru kita gitu kan. Jadi waktu itu gua, itu dunia seperti itu, dunia penuh manipulasi gitu kan. Intinya tuh yang gua rasa gua betul-betul seperti naik kereta. Itu aja, John. Oke. Kira-kira kayak gitu. Luar biasa banget nih Kang ya. Luar biasa banget nih. Iya, real banget kayaknya. Dan kebetulan momentumnya pas. Hitungannya kalau jalan kaki dari jam 11 ke setengah 3 tuh lumayan juga Bang. Ya normal, memang segitulah jalan kaki. 2 jaman lah. Coy ini. Kang, ini kejadian yang Akang ngalamin ada kaitannya nggak sama kejadian kecelakaan kereta itu? Kalau misalnya dikait-kaitan ya bisa aja, John, karena kan masih anget lah. Seminggu pasca kejadian ya. Tapi kalau feeling gua kemungkinan besar ada, John. Karena apa? Pasca kejadian sampai beberapa hari kan memang gua ke lokasi itu terus. Bahkan tes nyali lah. Namanya kita anak kecil lagi belajar yang aneh-aneh, malah ngetes nyali. Memang selama di lokasi di TKP itu di Pondok Terong itu kita cuma ngerasa merinding aja. Gua nggak ngerasakan ada penampakan. Ya kalau merinding ya karena memang suasananya itu sepi, dan kebetulan kan kita juga tengah malam kesananya kan. Beda sama teman-teman gue, John, yang katanya ngelihat inilah itulah gitu. Kalau gue enggak, cuma merinding-merinding doang. Jadi kalau dibilang ada hubungannya bisa jadi, John. Oke. Dan perbedaan atau perbandingan keretanya juga jauh banget ya Kang ya. Karena yang gue tahu di tahun itu memang kereta itu padat banget orang, Kang. Dan situasi itu nggak apa ya, kalau lagi penuh tuh banyak tukang dagangan ya kan, iya, pengamen di atap. Tapi ini kereta yang akan naikin lebih bagus daripada kereta yang ada ya. Betul, jadi bentuk keretanya itu kayak kereta baru, John. Pintunya ketutup rapi, jendelanya nggak ada yang pecah, karpet-karpetnya nggak ada yang bolong, nggak belum kusam, pokoknya kayak kereta baru dah pada waktu itu. Justru yang membuat gua itu agak nyaman di awal-awal karena gua ngerasa ini kereta baru. Kalau mungkin itu dari awal-awal keretanya bentuknya udah nggak bener, John, mungkin udah ada apa karat-karat, ada noda-noda apalah. Intinya waktu kita naik ini kereta udah nggak layak untuk ditaikin, mungkin gua udah curiga duluan tuh, John. Nggak jadi mungkin gua naik karena gua ngeliat nih keretanya worth banget kan. Loh, kereta bagus. Udah gitu kan bisa hemat 1.000 perak. 1.000 perak tahun 93 gede, John. Gitu. Jadi pikiran gua, wah, enak nih nyobain kereta baru, nggak tahu yang buru-buru baru gitu. Kereta hantu kan ya. Iya. Gila sih. Kang, terima kasih banyak Kang ya. Siap, Terima kasih John. banyak udah dikasih kesempatan untuk mampir ke sini, udah disediain kopi juga sama Kang. Dan buat teman-teman juga warga bumi khususnya, lagi-lagi gue ingetin ya buat kalian yang punya kisah-kisah menyeramkan, dan kalau kalian mau jadi narasumber kayak Kang Arya Sena, bisa langsung aja DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya _. Jangan lupa nih, ditambah koleksi bukunya, novelnya, ini yang nulis langsung Kang Arya Sena dan dijamin horor ya Kang ya. Harganya 85.000, bisa langsung dipesan ke Instagramnya Kang Arya Sena. Nanti gue cantumin di deskripsi sini. Kang, makasih banyak sekali lagi Kang ya. Sukses untuk karya-karyanya Kang ya. Amin. Dan makasih banyak juga buat teman-teman warga bumi di rumah khususnya, dimanapun kalian berada yang udah nonton video dari awal sampai akhir. Semoga ada hikmah yang selalu bisa diambil dari setiap kisah yang dikisahkan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Dan akhir kata, gue John Arya dan Kang Arya Sena pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.